Oke guys, aku mau gini juga buat kalian. Kalian nggak boleh ya merasa diri kalian nggak berarti di hadapan dirimu sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Coba kalian lakukan yang belum tentu orang bisa lakukan. Aku bilang kenapa? Percaya apa tidak, ini tanpa kalian sadari, kalian akan beralih pikiran kalian yang membuat kalian itu akan diuntungkan oleh dirinya sendiri. Oke, kenapa aku bisa bilang gitu? Orang yang dimana bisa memiliki kemampuan pemikiran yang baik, aku bilang baik, bukan pintar ya. Ini kecerdasan dalam arti untuk kita mengandalkan suatu nalar pemikiran yang mendasari gitu guys. Oke, jadi bukan dibatas di luar itu kemampuan dalam arti untuk kita berpikir, kita merasakan rasa yang kita mungkin belum tentu kita rasakan. Jadi sebatas untuk bisa mengetahui, dan kita bukan inginkan kehidupan yang bukan memburuk gitu, tapi membaik gitu. Bukan di situ, tapi ini lebih ke bawah lagi, mendasari lagi ke batin diri kita, mendekati kejiwaan diri kita, mental kita. Jadi ini kita menyangkutnya untuk meresapi ke yang siapa diri kita gitu, ngerti ya? Oke, jadi aku mau sadari ke kalian jangan pernah takut. Kalian jika takut, lupakanlah dengan caramu, yaitu bagaimana mengalihkan. Memang pasti akan begini, kita akan ada kecemasan, kita akan tahu kita nggak bisa melakukan itu, dan kita nggak bisa memaksakan akan itu kita menerimakan, dan tanpa kita sesali, tanpa kita ada depresi mengenai mental, jiwa, raga, semua keseluruhan badan yang menyangkut semuanya, dari ujung kepala ini sampai ujung kaki ini, yang gak ada dalam arti merugikan dirinya. Kita ya diri kita, semampu kita apa adanya, yaitu kita nggak usah menjadi selain diri kita, yaitu orang lain. Dan kalian perlu ketahui ya, kalian nggak bisa kalian memaksakan yang memang itu di luar itu kemampuan kita. Oke, aku jelasin ya kenapa aku bilang gitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian lakuin itu dan kalian pasti akan sulit melakukan. Tapi ada di mana kalian coba lagi dan kalian lakuin itu, dan kalian coba lagi dan kalian lakukan itu, dan kalian coba lagi dan kalian lakukan itu, dan kalian coba lagi dan lakukan itu. Masih belum puas, kalian lakukan lagi dan cobakan itu, kalian lakukan lagi dan kalian cobalah itu, kalian lakukan dan cobalah itu. Ada di mana beberapa lama dan beberapa tahun, dan kalian terus lakukan itu. Seiring waktu dan detik, menit dan bulan dan minggu dan semua itu akan berjalan. Tapi ada di mana kalian akan tahu yang melekat pada dirimu itu yang mana gitu. Jadi ambil contoh, ada A, B, C, D, Z. Itu dari A, B, C, D, Z, itu yang kalian yang tahu, itu pasti yang kalian sering-sering, yang kalian bisa dilakuin kan. Itulah dirimu gitu guys. Jadi kalian gak usah ambil pusing.
Kenapa? Karena kita bisa diambil oleh cara kita ke sana enggak, ke sini enggak. Jadi sama aja bohong dong, kalian ngelakuin apa enggak, ke sini enggak, ke situ enggak. Jadi maksudnya gini guys, kalian itu akan dimana? Akan dipersulit sama dirinya sendiri, dan kalian akan dibuat nggak tenang oleh dirinya sendiri, dan kalian akan menyesali akan dirinya sendiri, dan kalian akan frustasi akan pikirannya sendiri, dan kalian akan merasakan nggak berani dalam arti kalian udah tahu, kalian udah sering kalian lakuin itu, tapi kalian masih belum bisa. Memang butuh waktu apa iya, tapi ada di mana kalian merasakan mungkin ada di mana kalian merasakan, oh ini, oh gue bisa, oh iya ini gue nggak bisa, oh gue gini ada kekurangan di situ, oh gue ada keterbatasan dari situ. Dan ini maksudnya gini, kepintaran ini, aku menyangkut kepintaran, oke? Udah mulai nih. Nah, jadi kita tuh pintar nggak gitu? Misalkan, kalau seandainya orang pandai akan matematika, aku bilang pintar ya. Mungkin Allah sudah memberikan keistimewaan untuk orang itu. Paham ya? Oke. Nah, dari kita pintarnya matematika itu, kita ada rasa kesenangan di sana. Ada rasa memang kemauan tinggi di sana. Makanya kita lakuin itu. Makanya kenapa ada orang yang bisa seperti Albert Einstein, dia ahli fisika yang bisa menyangkut semua interior suatu analogi pemikiran yang mendasar, yang bisa menciptakan atom dan apa itu berdasarkan rumus dan apa semuanya, dan itu terjadilah kayak gitu kan. Nah, itu keistimewaan yang memang hanya dimiliki oleh Albert Einstein. Jadi orang yang memang awal mulanya kehidupan yang itu berjalan dengan sampai sekarang, yaitu kita nggak bisa untuk melupakan akan suatu teori akan yang suatu hukum di sana berdasarkan analisa suatu kuantum dan sebagainya. Itu benar-benar ya, itu sampai sekarang, sampai terciptanya segala sesuatunya dengan dimudahkan dengan matematika. Tapi kan orang-orang tertentu doang guys yang bisa seperti itu. Ngerti kan? Jadi kita sebagai orang biasa, kita nggak bisa melakukan yang memang itu di luar kita. Ya mungkin kita nggak diberikan oleh Allah itu. Meskipun kita udah berusaha sekeras mungkin, kita udah bener-bener gitu, kayak pengen kayak seperti Albert Einstein, tapi nggak bisa guys. Oke? Kalian tahu di sini. Kalian pernah dengar nggak? Kalian pernah dengar gini ya? Semua orang itu sama guys. Iya benar sama. Tapi yang semua orang itu sama itu pasti kan beda-beda guys. Ada yang ahli matematika, ada yang ahli Inggris, ada yang ahli semua bahasa. Itu nggak tahu apa ada enggaknya. Ada ahli untuk agama, ustadz, ada ahli sebagai yang Kristen itu ada gitu guys. Jadi setiap apa itu, kalau ini Buddha ya gitu ya gitu guys, Bitsu gitu. Jadi itu semua ada gitu. Tapi kalau kita pengen seperti itu, tapi kita nggak ada kemauan yang memang itu kita senengin di sana, nggak ada. Kita coba itu, kita lakuin itu, belum tentu guys. Meskipun kita udah habis-habisan di sana. Ini sejauh sengaja ngomong begini biar kalian tahu gitu. Fakta kehidupan itu ternyata berdasarkan
usaha juga berdasarkan kita tahu kita ada batasan yang kita lakuin di sana, tapi ada di mana batas itu apakah bisa kita mampu gapai lagi ya apa enggak gitu. Segapai-gapai kita lebihin lagi gitu. Kalau ibaratnya tanganku udah panjang, kita pengen gimana caranya panjang sesenti lagi gitu guys, untuk berusaha ke depan dikit gitu. Akhirnya kita bisa raih itu, bisa kita dapetin atau kita sentuh gitu. Itu kan. Nah hidup tuh seperti itu guys. Kita ada paksain dikit, apakah bisa apa enggaknya itu, apakah tergantung tujuan cita-cita capaian yang kita lakuin itu. Tapi berdasarkan kesenangan yang kita inginkan di sana, kita ada kemauan dan kita wah fun. Aku ambil kasus gini, kenapa rata-rata orang yang memang punya beda dari orang-orang itu kenapa? Itu karena dia beda-beda dari mungkin dari awal mula kehidupan dan atau keturunan dan apa itu yang menyangkut kehidupan yang memang itu akan seperti orang yang macam yang menyesuaikan dengan dirinya. Ambil kasus, kita kuat di berbagai situasi apapun. Untuk apa? Untuk ketenangan hidup. Dalam arti tenang, dalam arti hidup ini ada di mana kita mau nggak mau nerimain apa enggak kayak gitu. Kalau kita nerimain kita tenang, kalau kita nggak nerimain kita nggak tenang. Nah maksudnya gitu, sesimpel itu, semudah itu. Jadi kita maksudnya gini, kita mau ngelakuin mau nggak, tapi gue terimain dulu, soal urusan bisa enggaknya belakangan. Oke, itu namanya menerima, tenang gua. Nah itu kunci hidup di situ dulu awal mulanya. Yang langsung lagi yang aku buat kalian bisa tercengang di sini apa? Kalian pasti kaget. Kenapa aku bilang kaget? Jadi itu dimana orang itu diberi 10 pekerjaan yang bisa dia kerjakan itu kerja-kerja berat. Kerja-kerja yang memang itu langsung kerja yang memang itu menyangkut otot, fisik, dan itu dia kekurangan untuk dari pemikiran. Itu ada di mana tapi dia punya rasa kemanusiaan yang baik, dalam arti kecerdasan emosionalnya baik, untuk pemikiran yang memang mendasari akan mendalami kehidupannya, kehidupan yang nggak banyak tingkah, nggak banyak yang macem-macem, nggak suka ngegosipin orang, yang punya dia nggak beragama yang baik, tapi dia merasa diri dia untuk bisa tahu batasan, dalam arti nggak melakukan yang memang itu nggak boleh. Tahu, kita tahu pasti nggak boleh sama Allah pun, dan kenyataannya iya, dia sampai bisa memagari seperti itu. Dan apa yang memang orang itu bilang jelek, ya menurut dia baik gitu. Karena kejelekan itu kita bisa tahu berkat orang itu untuk dirinya. Dan dia nggak dirugikan, tapi malah dia ada orang yang merasa peduli padanya. Dan kalian perlu tahu juga, banyak juga di luaran sana yang merasa menyalahkan akan orang lain. Padahal kalian perlu tahu, tiap latar keluarga itu beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kecukupan, ada yang malah nggak cukup, ada yang itu kan beda-beda. Dan itu pun tergantung. Ada orang yang dari keluarga yang nggak beres, tapi anaknya satu beres. Ada di mana yang orang-orang yang nggak bener itu bisa semuanya bisa baik jadi bener. Jadi itu bisa berpaling, malah sebaliknya. Orang yang merasa orang cantik, yang secantik-cantiknya hanya dari luarnya aja, tapi dalamnya busuk. Orang yang di luarnya kelihatannya gak cantik, tapi dia ada di mana bisa aja hatinya busuk juga. Tapi ada di mana dia hatinya baik. Jadi itu semua guys, oke. Semua itu ternyata kita itu gak bisa ya kalau kita itu hanya menilai orang gitu. Jadi kalian juga harus tahu gitu guys,
kalian nggak boleh menyalahkan orang lain sebelum menyalahkan dirinya dulu. Itu aja dulu kuncinya guys. Kalian udah tenang hidup itu sebenarnya. Nah jadi kalian udah gini aja, kalian nggak usah banding-bandingin lah. Lihat orang kaya mendadak, banyak duitnya guys, miliarder, bisa bilang gitulah ya. Apalagi dia kaya kayak karena kripto, judi, judol, yang itu udahlah nggak usah dibahas ya. Itu muak sih gue denger. Anak-anak muda sekarang stres gara-gara mereka, anjing, setan. Gue maaf ya, gue mewakili gitu guys. Karena kenapa? Kita akan kedoktrin pemikiran kita, ingin terdorong ingin sukses seperti mereka. Itu sama aja kalian membuat kalian merasa kalian itu diberatkan akan itu. Syukur aja kalau kalian bisa jalanin itu. Kalau kalian stres, banyak orang yang gila, kalian banyak yang orang bunuh diri, orang yang malah jadi yang tadinya dia pinter, udah baik pinter malah, tapi dia baik gitu, dia punya segalanya, memang baik bener, dia membagari diri, tapi tetap ya sebaik-baiknya itu belum tentu baik kalau menurut aku ya. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah gitu guys. Jadi yang baik itu bisa diada-ada, bisa mengada-ngada, jadi itu nggak ada baiknya. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi menurut kita juga yang baik itu belum tentu baiknya, kata orang pun iya gitu. Yang menurut orang ini ada baiknya dan orang itu enggak. Jadi itu kebaikan ada baiknya dan kadang enggak gitu. Jadi ya itu kebaikan di situ. Jadi orang itu kadang-kadang kita nggak habis pikirnya, mungkin orang berpikir baik dan itu baik dan itu baik dan itu baik dan ya udah cukup baik aja. Jadi yang sebaik-baiknya itu hanya yang tahu itu dirimu sendiri dan bukan hanya maunya orang gitu guys. Kalian perlu catat di situ ya. Jadilah diri sendiri, bukan menjadi siapapun itu. Ini si Joe tanpa sadarin kalian akan terbuka akan pemikiran kalian. Kalian gak gampang-gampangnya terdoktrin akan pemikiran itu. Kalian gak akan terlena dan gampang mudah-mudahnya. Kalian bisa, kalau kalian suka akan mengikutkan, wah kripto nih, gua harus kripto juga nih. Gua kayak mendadak. Lu mikir nggak? Banyak di luar sana yang memaksakan akan itu dan dia gagal. Dan sama juga guys, kalian pun akan gagal nih juga. Cuman kalian inginnya kesenangan di situ, bahayanya di situ, makanya kalian ngikutin itu. Belum, coba dulu aja, mana tahu nanti berhasil. Iya udah. Tapi kalau kalian nggak ada kesenangan di sana, kalian akan mati, mampus sudah. Meskipun kalian ikut kursus atau apa, udah percuma bisa dibilang. Tapi tetap kita nggak boleh untuk bisa mematahkan semangat orang. Nggak boleh, itu nggak boleh. Sorry, gue nggak maksud untuk menyinggung segala sesuatu pihak manapun yang dirugikan di sini. Nggak cuman si Joe kasihan bagi orang-orang yang memang dia merasa akan terbebani akan pemikirannya, dalam arti urusan dia sendiri belum beres, kok dia pengen ke yang benar-benar gitu guys. Memangnya bisa singkat itu? Memangnya bisa langsung isi instan itu? Itu butuh waktu, proses dulu. Makanya orang bisa lupakan proses di bawah dulu. Orang bisa pengen instan. Nah itu yang bikin bahaya guys. Gue pengen nangis gitu. Oke guys, jadi begitu aja guys. Jadi cukup ya. Semoga kalian bisa termotivasi di sini. Dan si Joe nggak mau kalian akan termakan akan omongan yang memang itu nggak ada baiknya buat kalian. Jangan terlena, nggak usah tonton deh kalau bisa. Kalian sumpek nanti. Soalnya kalau sukses jalannya orang itu udah pasti diri kamu nanti yang sukses. Udah, orang itu pengen dilihat tuh yang bagus-bagusnya, bukan yang jelek-jeleknya. Ya, yang pasti dia juga nggak tahu dia dijalanin dengan benar. Ya itu kebenaran itu hanya milik Allah. Kalau nggak mah udah, itu mah memang direkayasa, diada-ada. Yang memang kaya memang ada licik-liciknya, itu orang-orang pinter, hati-hati ya. Udah, ini mah pengen udahan dulu. Kacau.